Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Rahmah dari SMP Negeri 32 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Saya Laili Nur Enaya, SDN 3 Maningin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Rusdiana dari SDN 20-an, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Katanya hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Rahma. Iya betul sekali Bu. Begini Bu, sebelum Ya. proses coaching dilakukan, saya sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya Bu, silahkan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi coach dan coachee nanti akan saya amati dan dinilai sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau Iya. belum. Bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Dan jangan lupa Bu, dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Bu Diana. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya Bu. Demikian dulu ya Bu observasi kita. Silahkan Ibu Laili melakukan coaching dengan Ibu Rahma. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Laili. Iya, gimana kabarnya nih Bu Rahma? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Laili sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Bu Rahma. Dengar-dengar Bu Rahma mau ada yang diceritakan atau disampaikan kepada saya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Laili pada hari ini. Iya Bu, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Jadi apa nih kira-kira yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini ya Bu, ini terkait dengan siswa saya yang bernama Arman Husairi. Saya perhatikan akhir-akhir ini siswa saya ini dari hari ke hari tidak ada perubahan Bu, datang terlambat dan terkadang tidak hadir ke sekolah. Jadi kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan dari Ibu Rahma ini adalah ada salah satu siswa yang sering lambat datang ke sekolah di saat jam pembelajaran dimulai. Begitu ya Bu? Iya betul Bu, siswa saya ini sering sekali datang terlambat dan ada beberapa hari juga tidak hadir ke sekolah. Oke, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rahma dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan pada diri siswa saya yang bernama Arman Husairi tersebut Bu, khususnya dalam hal kedisiplinannya ketika berhadir ke sekolah. Oke, jadi yang Ibu Rahma harapkan di sini adalah adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Rahma lihat atau ingin Ibu Rahma dapatkan? Saya ingin adanya perubahan pada diri siswa saya yang bernama Arman, berubah menjadi anak disiplin waktu ketika berhadir ke sekolah, serta mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Oh iya, dari yang Ibu sampaikan tadi mengenai perubahan yang ingin Ibu inginkan kepada siswa Ibu yang bernama Arman,
kalau boleh diberikan rentang nilai antara level 1 sampai 10, kira-kira siswa ibu yang bernama Arman tersebut berada di level berapa, Bu? Sepertinya ketika diberikan rentang antara level 1 dan sampai level 10, siswa saya yang bernama Arman ini berada di level 5 ya Bu ya, karena Arman ini masih belum bisa mengkondisikan waktunya untuk hadir ke sekolah sebelum bel pembelajaran pertama dimulai Bu. Berarti di level 5 ya. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pada siswa ibu yang bernama Arman ini dari level 5 ke level berapa, Bu? Melihat kondisi Arman saat ini Bu, mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 dulu ya Bu ya. Karena level yang agak tinggi mungkin agak sulit untuk siswa saya yang bernama Arman ini. Ya. Dari level 5 ke level 8 ya Bu. Kira-kira ada usaha apa yang Ibu Rahma lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana dan tindakan yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan pendekatan individu dulu terhadap siswa yang bernama Arman tersebut. Saya akan berbicara dengan Arman dari hati ke hati tentang alasan dia kenapa sering terlambat hadir ke sekolah, Bu. Dengan melakukan pendekatan individu kepada Arman, kira-kira nih, apakah ada hambatan yang akan Ibu temui dalam hal melakukan pendekatan individu tersebut? Untuk hambatan tentu ada Bu ya. Misalnya saja siswa saya yang bernama Arman ini tidak hadir ke sekolah, sehingga saya tidak bisa melakukan pendampingan individu terhadap Arman untuk melakukan dan membicarakan permasalahannya dari hati ke hati, Bu. Oh, iya betul, Bu. Setiap tindakan yang kita ambil tentu ada hambatannya. Seandainya cara Ibu yang pertama dalam hal pendekatan individu itu tidak berhasil, kira-kira apakah ada strategi lain yang akan Ibu Rahma lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 8? Untuk strategi lain, saya akan selain daripada melakukan pendekatan individu, saya akan melakukan kunjungan rumah, Bu. Dengan kunjungan rumah saya akan bersilaturahmi dengan orang tua Arman, sehingga orang tua Arman itu tahu bahwa Arman tersebut sering tidak hadir ke sekolah dan sering terlambat datang ke sekolah. Iya, Bu. Berarti Bu Rahma ini sudah merencanakan tentang pendekatan individu kepada siswa dan melakukan kunjungan rumah untuk menjalin silaturahmi dengan orang tua Arman. Kira-kira dalam waktu berapa lama Ibu Rahma bisa menargetkan adanya perubahan dari level 5 ke level 8 ini, Bu? Saya akan secepatnya melakukan pendekatan individu dengan Arman. Besok hari Jumat saya akan melakukan pendekatan individu dan melakukan kunjungan rumah dengan orang tua Arman. Kalau berbicara masalah target ya Bu ya, saya akan targetkan dalam jangka waktu 2 minggu, insya Allah Arman sudah berubah dari level 5 menjadi level 8, Bu. Waduh, mantap sekali, Bu ya. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya, Bu ya. Kira-kira selain orang tua Arman, siapa lagi orang yang akan Ibu libatkan dalam hal menangani permasalahan yang terjadi pada siswa Ibu yang bernama Arman ini? Iya, Bu. Selain daripada orang tua Arman, saya akan melibatkan wali kelas untuk menemani saya dalam hal menangani kasus Arman ini. Dengan berkolaborasi dengan wali kelas, tentunya akan mudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi siswa saya yang bernama Arman Husairi ini, Bu. Terus apa komitmen Ibu untuk melakukan perubahan pada diri siswa yang bernama Arman tersebut, Bu? Saya akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada seluruh peserta didik saya, terlebih lagi kepada siswa saya yang bernama Arman ini. Terus apa dan siapa saja yang membuat Ibu bertahan untuk menjaga komitmen ini? Saya bertahan menjaga komitmen ini karena saya yakin tidak sendiri. Saya mempunyai kepala sekolah yang selalu mendukung saya dalam hal menuju perubahan di sekolah kami. Saya juga mempunyai teman sejawat
yang bisa diajak berkolaborasi dalam hal pemecahan masalah di sekolah saya, khususnya masalah Arman ini, Bu. Oke, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu setelah proses coaching ini? Setelah proses coaching ini, saya akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa siswa saya yang bernama Arman tersebut benar-benar bisa mencari solusinya dan keluar dari permasalahannya, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Rahmah sudah dapatkan? Dari percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran, Bu, ya. Iya. Bagaimana cara menangani permasalahan siswa yang sering terlambat dan tidak hadir ke sekolah dengan cara melakukan pendekatan individu, melakukan kunjungan rumah, menjalin silaturahmi kepada orang tua siswa, dan dengan berkolaborasi dengan wali kelas Arman untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas masalah yang sedang terjadi pada Arman. Berarti Ibu Rahmah sudah mendapatkan gambaran, Bu, ya, cara menangani permasalahan siswa tersebut. Saya tunggu ya cerita Ibu selanjutnya setelah melakukan rencana untuk menangani masalah Arman ini. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, Bu, ya. Semoga rencana-rencana Bu Rahmah bisa berjalan lancar untuk mewujudkan siswa yang disiplin waktu dan mempunyai rasa tanggung jawab. Iya, Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk saya, sudah mendengarkan segala keluh kesah saya, dan semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan terjadi perubahan pada sekolah saya dan semua peserta didik saya bisa melakukan hal disiplin tersebut. Ya, sama-sama Bu Rahmah. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Mungkin itu saja Bu Rahmah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Bu Diana. Bu Laili tadi sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Rahmah ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebelum penutupan Bu ya, Iya. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang berhubungan dengan coaching tadi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada coaching kali ini? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu coach untuk terbuka bercerita permasalahan yang dialaminya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Baiklah Bu, menurut saya sebagai observer dari kegiatan ini tadi, bahwa proses coaching antara Ibu Laili dengan Ibu Rahmah sudah berjalan dengan baik. Dalam percakapan mengenai tujuan, coach dapat menuntun coachee untuk dapat bercerita tentang masalah yang dihadapi, kemudian menyampaikan harapan dari percakapan yang dilakukan. Kemudian dalam hal identifikasi juga terdengar jelas penyebab dari munculnya masalah serta harapan skala pencapaian keberhasilan. Lalu dari reaksi-aksi, coachee juga dapat menyampaikan solusi dengan melakukan pendekatan individu, kunjungan rumah, serta kolaborasi dengan wali kelas. Dari alur tanggung jawab tadi, Bu ya, coachee sudah melakukan tanggung jawabnya dengan komitmen untuk selalu berusaha agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, sehingga coach akan merasa benar-benar terbantu dalam menemukan solusinya. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya. Demikian observasi dari saya, semoga Iya. bermanfaat dari kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Gimana kabarnya nih Bu Rahma? Alhamdulillah baik, Bu Laili pun. Bu Laili gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, sebagai tahap awal, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat berjalannya proses coaching nanti. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah proses coaching sudah sesuai berjalan dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana nanti respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa juga ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan proses. Baiklah, sebelum proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bu. Baiklah, pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu Rahma kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi semua masalahnya. Baiklah, demikian dulu pertanyaan pra-observasi kali ini. Silakan Ibu Rahma melakukan coaching dengan Ibu Diana. Terima kasih Bu Laili atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Apa kabarnya nih Bu? Katanya kemarin ada yang ingin dibicarakan ya? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Cuma saya agak kurang nyaman sih. Kayak ada yang mengganjal gitu loh. Jadi pengen cerita sama Ibu. Apa yang membuat Ibu jadi kurang nyaman? Coba cerita Bu, mungkin dengan bercerita Ibu bisa menghilangkan ketidaknyamanan yang Ibu rasakan. Ini Bu, saya punya murid yang sebenarnya jahil dan suka usil sama temannya. Kadang itu bercandanya kelewatan sehingga ada temannya tuh marah jadinya Bu. Kalau akhirnya ribut dalam kelas Bu. Seperti itu sih Bu yang mungkin saya merasa tidak nyaman saat ini. Oh iya, seperti itu ya Bu. Ada murid yang jahil sama temannya. Baiklah, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu Diana harapkan? Saya harapkan setelah bicara dengan Ibu Rahma, saya akan ada pencerahan untuk bisa mendapatkan solusi apa menghadapi murid saya itu Bu. Jadi dari permasalahan Ibu ini, kira-kira apakah ada ide untuk mengatasinya? Itulah Bu, kalau saya sendiri kadang pikiran ini tidak terbuka gitu, mandek gitu loh Bu. Jadi kalau ada teman bicara itu rasanya ada pencerahan lah Bu yang saya harapkan. Iya. Menurut Bu Diana, kondisi seperti apa murid tersebut dapat dikatakan baik? Menurut saya murid tersebut dapat dikatakan baik jika dia tidak jahil lagi, tidak usil lagi sama temannya, seperti yang berkatanya itu lebih sopan lah, jadi bercanda tidak kelewatan sehingga tidak membuat marah bagi teman yang lain. Seperti itu Bu yang saya harapkan sebenarnya. Tadi berkaitan dengan perilaku murid yang jahil sama temannya, menurut Ibu situasi seperti ini kalau dinyatakan dalam skala angka, maka Ibu memberi angka berapa dari 1 sampai 10 Bu? Menurut saya anak tersebut saat ini memiliki angka 5. Iya. Apa yang menyebabkan sehingga Ibu memberi angka 5? Itu tadi Bu, sifat jahilnya yang kelewatan kadang.
bercandanya suka kelewatan sama teman dan temannya tidak bisa terima lah, itu lagu yang akhirnya ribut di kelas. Seperti itu, Bu. Sudah dapat digarisbawahi bahwa Ibu memberikan angka 5 pada level angka 5 karena bercandanya kelewatan terhadap temannya suka jahil. Kemudian kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi? Mungkin ya Bu ya, menurut saya kan dia itu punya adik laki-laki di rumah, jadi karena sama-sama laki-laki mungkin mereka suka berkelahi, bercandanya sambil berkelahi, akhirnya terbawa-bawa sampai ke kelas Bu sama teman-teman yang lain, seperti itu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu penyebabnya. Karena kebiasaan di rumah yang suka jahil sama adiknya terus kebawa ke sekolah. Dari keadaan ini, Ibu Diana ingin perubahan angka berapa dari level 5 ke menuju level 10? Mungkin angka berapa yang Ibu targetkan? Kalau saya berharap bisa sampai angka 8 sih Bu ya, tapi saya tetap berusaha agar dia bisa mencapai angka 10 sih Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira ada gagasan atau upaya apa yang bisa dilakukan sehingga dapat mewujudkan angka 8 yang sesuai dengan target Ibu tersebut? Saat ini upaya yang sudah saya lakukan baru sebatas menasihati sih Bu ya. Pada saat pembelajaran awal saya memberikan motivasi pada murid bagaimana bersikap baik pada teman, bagaimana bercandanya yang wajar sama teman agar jangan sampai menimbulkan kemarahan bagi teman yang lain. Baru seperti itu sih Bu yang saya lakukan. Saya setuju dengan upaya yang sudah Ibu Diana lakukan. Tapi adakah hambatan lain sehingga murid tersebut masih belum berubah, Bu? Ya itulah Bu hambatan yang saya hadapi saat ini, yang namanya kebiasaan di rumah terbawa sampai ke sekolah. Jadi sudah kadang baik sebentar sehari, besoknya kambuh lagi Bu. Nampil tadi Bu merubah kebiasaan di rumah itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Menurut Ibu Diana, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk merubah murid tersebut? Kalau saat ini Bu ya, saya ada terpikir sih untuk melakukan segitiga restitusi. Mungkin dengan melakukan segitiga restitusi, saya memanggil anak secara individu. Kami bisa bicara dari hati ke hati, menggali permasalahan dari kebiasaan yang buruk tersebut. Kemudian bagaimana dia mengingat kegiatan kelas yang sudah dia langgar. Kemudian bagaimana dia kembali pada kegiatan kelas untuk bisa menjadi baik. Mungkin itu sih Bu yang sempat terpikir oleh saya. Oh iya, ide yang bagus sekali Bu Diana. Karena dengan segitiga restitusi, anak akan mengetahui kesalahannya dan juga akan mengetahui bagaimana cara memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik dengan kembali pada keyakinan kelas. Saya sangat setuju sekali Bu. Terima kasih banyak Bu Rahma atas dukungannya. Sama-sama Bu. Nanti kalau itu sudah dilakukan, artinya Ibu sudah berupaya agar murid tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Misalnya dengan melibatkan orang lain agar dapat memastikan bahwa upaya yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Ada sih Bu, saya bercerita sama rekan guru pada saat jam istirahat. Kemudian yang lebih utamanya pada guru agama sih Bu, karena kan guru agama yang sering masuk ke kelas juga memberikan pelajaran agama. Jadi saya meminta ibu agama untuk pada saat pembelajaran agama memberikan nasihat moral lah pada anak, bagaimana bersikap yang baik, bagaimana bersikap kepada teman. Mungkin seperti itu Bu rencana saya. Bagus sekali Bu Diana. Saya sependapat dengan pemikiran itu, mengajak guru agama dalam hal untuk mengingatkannya. Terus kriteria seperti apa yang Ibu harapkan dari upaya yang sudah dilakukan? Ya seperti itu Bu yang saya harapkan, bahwa sikap murid tersebut nanti setelah melakukan segitiga restitusi, kemudian dapat nasihat dari ibu agama, dia akan bisa berubah. Yang dulunya jahil akan menjadi baik, yang dulunya suka bertindak kelebihan jadi bisa mengerem. Dia bisa ngerem sendiri, terus dia bersikap baik lagi pada teman. Mungkin itu Bu yang saya harapkan, jadi dari angka 5 dapat mencapai angka 8.
Ya, luar biasa Bu. Nah, terus apa yang menjadi komitmen Ibu Diana terhadap upaya yang akan Ibu lakukan nanti? Iya Bu, saya akan mencoba solusi yang sudah saya buat tadi, mencoba sesegera mungkin. Ini kan hari Kamis Bu ya, jadi mungkin hari Sabtu saya akan melaksanakannya. Terus apa yang menjadi komitmen Ibu Diana terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Saya akan mencoba solusi yang sudah saya buat tadi Bu ya, mencobanya sesegera mungkin. Hari ini kan Kamis Bu ya, jadi saya persiapkan semuanya. Mungkin Sabtu nanti akan saya laksanakan. Oh, jadi Sabtu ya Bu akan mengusahakan upaya untuk melakukan segitiga restitusi tersebut. Iya Bu Rahma. Jadi dapat saya garis bawahi bahwa murid ini suka jahil dan usil sama temannya sehingga membuat temannya marah dan ribut. Lalu ibu sudah menasihatinya tapi belum berubah. Kemudian ibu merencanakan akan melakukan segitiga restitusi serta melibatkan guru agama untuk memberikan nasihat pada murid tersebut. Bagus sekali Bu rencana yang akan ibu laksanakan. Saya sangat setuju. Iya Bu, terima kasih banyak. Sekarang bagaimana perasaan ibu setelah kita berbicara pada hari ini? Rasa saya lega Bu rasanya setelah berjalan di Rahma, karena saya mendapatkan pencerahan dengan kita berbincang-bincang seperti itu. Saya tunggu ya Bu kabar ibu selanjutnya. Semoga semuanya lancar, semoga berhasil. Saya pasti akan senang mendengar. Iya Bu, amin. Baiklah Bu, tak terasa waktu berjalan. Apakah ada lagi yang ingin ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu, nanti perkembangannya akan saya kabari. Terima kasih banyak buat waktu yang sudah Ibu Rahma berikan untuk saya. Sama-sama Bu. Baiklah Bu Diana, berhubung saya ada keperluan lain, nanti kita ngobrol lagi di lain waktu ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Laili. Bu Rahma sudah melakukan coaching tadi dengan Bu Diana. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu Kuci untuk terbuka bercerita permasalahan yang dialami dan menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, baiklah Bu. Menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching antara Ibu Rahma dengan Ibu Diana sudah berjalan dengan baik. Dalam percakapan mengenai tujuan, coach dapat menuntun Kuce untuk dapat menceritakan tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian menyampaikan harapan dari percakapan yang dilakukan. Dalam hal identifikasi juga terdengar jelas penyebab dari munculnya masalah serta harapan skala pencapaian keberhasilan. Lalu dari rencana aksi, Kuce juga sudah menyampaikan solusi dengan melakukan yang pertama menasehatinya, kemudian melaksanakan segitiga restitusi, dan yang terakhir mengajak guru agama untuk memberikan nasihat. Kemudian dari alur tanggung jawab, Kuce sudah melakukan tanggung jawabnya dengan berkomitmen untuk selalu berusaha agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup kegiatan ini, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan melakukan coaching tadi adalah bagaimana nantinya saya lebih baik lagi melakukan coaching sehingga Kuci akan benar-benar merasakan terbantu dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, oke Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Rahma. Apa kabar Bu? Katanya hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Laili. Ya, alhamdulillah kabarnya baik Bu.
hari ini memang rencana saya akan melakukan coaching bersama Ibu Laili. Begini Bu ya, sebelum proses coaching dilakukan, sebagai langkah awal maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi coach dan Puci nanti saya akan amati dan dinilai sesuai rubrik apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bagaimana Puci merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Iya Bu. Baiklah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya, pertama present penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua Bu ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi present Bu, karena menurut saya bila kita bisa menghadirkan penuh, maka otomatis kita bisa mendengarkan aktif serta kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah negatifnya. Seperti itu Bu harapan. Jadi harapan Ibu inginnya Kuci menemukan sendiri masalah yang telah dihadapinya. Ya demikian dulu ya Bu praobservasi dari kita. Silahkan Ibu Diana melakukan coaching bersama Ibu Laili. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya berharap Ibu Diana juga dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini Bu. Alhamdulillah saya juga sehat Bu Laili. Katanya kemarin Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada apa nih Bu? Begini Bu Diana, saya mempunyai permasalahan di sekolah saya. Yaitu saya mempunyai murid perempuan di kelas 3. Dia memiliki sifat yang berbeda dari teman-teman yang lain. Dia suka mencari-cari masalah dengan temannya, yang pada akhirnya temannya tersebut yang disalahkan atas masalah yang sudah dia buat. Contohnya pada saat kegiatan pembelajaran dia tidak mau menulis dan suka mengganggu temannya. Ketika temannya melawan dengan apa yang sudah dia lakukan, maka murid saya tersebut akan memutarbalikan fakta, menuduh temannya itu yang membuat masalah terlebih dahulu. Nah itu Bu permasalahan yang saya hadapi. Oh seperti itu ya Bu Laili. Jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka bermasalah dengan temannya dan pada akhirnya teman tersebut disalahkan masalah menghadapinya. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul sekali. Nah dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Laili harapkan? Saya berharap dari percakapan kita hari ini atau obrolan kita pada siang hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah sifat atau perilaku anak tersebut supaya dapat merubah perilakunya sehingga dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi Bu. Oh, jadi harapan Ibu dari obrolan kita hari ini Ibu bisa mendapatkan solusi Bu ya? Iya betul sekali Bu. Tadi terkait masalah murid Ibu yang suka mencari masalah dengan temannya. Menurut Ibu, apakah ada faktor yang menyebabkan dia bersikap seperti itu, Bu? Nah, itulah Bu Diana yang membuat saya bingung apa yang menyebabkan dia selalu suka mencari masalah dengan temannya. Saya ingin murid saya tersebut bisa berperilaku lebih baik lagi. Oh iya, jadi Ibu ingin murid Ibu berperilaku yang lebih baik lagi dan tidak lagi membuat masalah dengan temannya. Iya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik itu seperti apa menurut Ibu Laili? Iya. Kalau menurut saya Bu, indikator baik itu yang pertama dia tidak suka mengganggu temannya, kemudian yang kedua dia tidak suka mencari kesalahan orang lain, dan yang ketiga itu dia mempunyai rasa empati kepada temannya.
Kira-kira itu Bu indikator baik menurut saya. Dari pemaparan Ibu tadi, bahwasanya indikator baik itu adalah tidak manggut teman, tidak mencari kesalahan orang lain, dan memiliki rasa empati, Bu ya. Nah, jika kita bicara skala nih Bu, kira-kira dari 1 sampai 10, angka berapa yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Saya berharap anak murid saya itu berada di angka 8 Bu. Seperti itu Bu ya. Terus apa yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut sehingga bisa memenuhi indikator baik yang Ibu harapkan? Ya, terima kasih Bu. Yang mungkin yang pertama kali akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Akan tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide gagasan mereka sendiri. Apa kesepakatan kelas yang mereka sepakati? Misalkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi, itu kesepakatan kelas yang dibuat. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas, karena mereka sendiri yang membuat, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka sepakati atau mereka yakini. Kira-kira begitu Bu. Saya setuju dengan upaya yang akan Ibu lakukan ya. Tetapi adakah Bu cara lain yang mungkin bisa dilakukan sehingga murid tersebut bisa berubah lagi lebih baik lagi? Ada sih Bu rencana lain dengan cara bermain peran dengan memutar video. Dari memutar video tadi mereka dapat mengetahui atau peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat salah atau berperilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak atau akibat yang mereka peroleh ketika mereka membuat suatu kesalahan yang mereka lakukan. Bagus Bu Laili, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu ambil tadi. Jadi kalau bisa saya rangkum nih Bu ya, dari yang tadi Ibu sebutkan, yang pertama membuat kesepakatan kelas, yang mana ini bersumber dari keyakinan kelas yang akan disepakati bersama, saling menghormati atau disiplin, seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran atau model melalui video, memutarkan video, dan juga anak nanti akan bermain peran ya, yang mana peran tokoh yang baik ataupun tokoh yang kurang baik, mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku murid untuk mencontoh yang baik-baik saja. Itu Bu ya. Iya betul sekali Bu. Nanti itu akan menimbulkan budaya positif. Oh betul sekali, dengan kesepakatan kelas maupun dengan bermain peran, tujuannya nanti akan membentuk budaya positif di kelasnya. Betul seperti Bu Laili? Iya betul Bu. Nah dari rencana aksi tersebut nih, kira-kira kapan Bu Laili akan melaksanakan itu? Oh iya Bu, dari 2 langkah tersebut untuk yang pertama kali saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini Bu. Oh iya. Kemudian baru nanti mutar video ya Bu? Iya, ya betul Bu Diana, memutarkan video dan juga kemudian setelah itu mereka bermain peran. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan Bu waktunya akan dilaksanakan? Iya, karena mungkin murid saya ini sudah lama berbuat yang tidak baik ini, berarti saya sebagai guru harus sesegera mungkin untuk mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berubah perilakunya supaya menjadi lebih baik. Insya Allah besok sudah saya langsung lakukan untuk pembuatan kesepakatan kelas Bu. Waduh, luar biasa Ibu Laili ini. Langsung kerja Bu ya. Iya. Bisa menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Seperti itu Bu ya. Iya betul Bu. Dari percakapan kita ini dari awal sampai akhir, dapat saya simpulkan bahwasannya Bu Laili akan mengambil 2 langkah. Yang pertama itu membuat kesepakatan. Yang pertama membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video buat murid-muridnya. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu lakukan? Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu Diana atas waktunya hari ini. Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi
bagaimana cara saya bisa menghadapi murid saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga jadi tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi murid yang berperilaku kurang baik. Terima kasih Bu atas obrolannya hari ini, sudah sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah Bu, bila obrolan kita ini bermanfaat buat Ibu. Semoga dalam beberapa minggu ke depan saya mendengar kabar baiknya Bu atas perubahan buat Ibu. Baiklah Bu Laili, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup Bu, nanti akan saya kabari perkembangannya. Terima kasih untuk obrolan siang kita hari ini. Terima kasih juga Bu, semoga nanti saya akan cepat mendengar kabar baik dari Ibu. Kalau begitu saya permisi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Rahmah. Bu Diana sudah melakukan kucingnya tadi dengan Bu Laili. Iya Bu, sudah selesai. Nah, sebelum penutupan Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait ketercapaian yang diinginkan pada kucing kali ini? Jadi tadi Bu ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu coach untuk terbuka, bercerita permasalahan yang dialaminya, dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Seperti itu Bu. Baiklah Bu, menurut saya sebagai observer bahwa proses kucing antara Ibu Rusdiana dengan Ibu Laili tadi sudah berjalan baik. Dalam percakapan mengenai tujuan, coach dapat menuntun kucing untuk dapat menceritakan tentang masalah yang dihadapi. Kemudian menyampaikan harapan dari percakapan yang lain. Dalam hal identifikasi juga terdengar jelas penyebab dari munculnya masalah serta harapan skala pencapaian keberhasilan. Lalu dari rencana aksi, Uci juga sudah menyampaikan solusi dengan melakukan membuat kesepakatan kelas dan menonton video. Dari tanggung jawab, Uci juga sudah melakukan tanggung jawabnya dan berkomitmen untuk selalu berusaha agar dapat menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapi. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya. Sebelum kita tutup kegiatan ini, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, sehingga coach akan benar-benar bisa terbantu dalam menemukan solusinya. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.